Rina, wanita sederhana dan penuh kasih, telah menikah dengan Dimas selama 5 tahun namun belum juga dikaruniai anak. Hal itu membuat ibu mertua, Bu Wati, terus menghina dan menyudutkannya, bahkan menyuruh Dimas menikah lagi. Rina hampir menyerah, tapi takdir berkata lain. Suatu hari, sebuah kabar mengejutkan mengubah segalanya. Tak hanya hamil, Rina ternyata mengandung anak kembar. Hidup mereka pun berubah drastis, dan semua yang pernah meremehkannya harus menunduk malu. Langit sore itu tampak kelabu, seolah tahu betul suasana hati Rina. Di ruang tamu rumah mertuanya yang megah, ia duduk sendirian di pojok ruangan. Tangannya mengepal erat di atas pangkuan, menahan gejolak emosi yang sudah nyaris tumpah. Baru saja, untuk kesekian kalinya, Bu Wati, ibu mertua Rina, melempar sindiran pedas di hadapan keluarga besar. Anak udah 5 tahun nikah, tapi perut masih rata. Mau tunggu sampai kapan, Rin? Nanti suami keburu cari yang bisa kasih keturunan. Loh? Tawa beberapa anggota keluarga terdengar menggema. Sebagian berusaha tertawa sopan, sebagian lainnya menutup mulut sambil menahan geli. Rina hanya bisa tersenyum kecil. Meski senyum itu lebih mirip seperti raut luka yang dipaksa tetap sopan. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia menunduk cepat, tak ingin air matanya terlihat. Dimas, suaminya, memang duduk di sebelahnya. Tapi alih-alih membela, ia hanya menghela napas dan berkata lirih, "Udahlah, Bu. Jangan diomongin terus." Itu saya. Tidak ada pembelaan tegas. Tidak ada genggaman tangan yang menenangkan. Tidak ada keberpihakan yang selama ini Rina harapkan. Hanya ucapan singkat, setengah malas, seolah sudah menyerah pada keadaan. Perih. Itulah yang Rina rasakan. Bukan hanya karena dihina, tapi karena merasa ditinggalkan oleh orang yang seharusnya jadi tempat berlindungnya. Sementara para sepupu dan ipar lain asyik membicarakan anak-anak mereka, tentang tumbuh kembang, prestasi sekolah, bahkan nama calon anak ketiga yang belum lahir. Rina merasa seperti bayangan. Ada, tapi tak dianggap. Seolah dirinya hanya properti sunyi yang dipajang di ruang tamu keluarga besar. Setelah acara keluarga itu selesai, Rina buru-buru masuk ke kamar tamu yang disiapkan untuk mereka. Ia duduk di tepi ranjang, membuka jilbabnya dengan pelan, lalu menunduk. Air matanya jatuh satu persatu, tanpa suara. Sudah terlalu biasa. Sudah terlalu sering. Tak perlu izak lagi. Ia menatap bayangan dirinya di cermin. Wajahnya terlihat lelah. Matanya sembab. Tapi yang paling mencolok adalah pandangan kosongnya. Penuh tanya, tanpa jawaban. Apa salahku, Tuhan? Aku sudah jadi istri yang baik. Aku taat. Aku jaga rumah dan jaga suami. Tapi kenapa semua orang menganggap aku gagal hanya karena belum punya anak? Pertanyaan itu berputar di kepalanya setiap malam, seperti doa yang tak kunjung dikabulkan. Ia tahu, tubuhnya tidak kering dari harapan. Tapi dunia seakan tak sabar. Ia menggenggam perutnya yang datar, lalu berbisik pelan. Andai kamu tahu, Nak, betapa Mama ingin memelukmu. Sunyi menemani malam itu. Tapi di balik kesedihan dan air mata yang tak terlihat siapapun, di dalam dada Rina masih ada seberkas cahaya kecil. Harapan. Meskipun dihina, diremehkan, bahkan didorong untuk disingkirkan, Rina belum menyerah. Tapi sampai kapan ia bisa bertahan? Ia sendiri belum tahu. Yang ia tahu, malam ini ia akan kembali menangis. Dalam diam. Dalam gelap. 5 tahun lalu, pernikahan Rina dan Dimas adalah kisah cinta yang indah. Mereka bukan pasangan yang dijodohkan atau dipaksa menikah oleh keluarga. Tidak. Mereka adalah 2 orang yang saling mencintai, memperjuangkan hubungan hingga ke pelaminan. Banyak yang iri pada mereka waktu itu. Dimas, seorang pria sederhana tapi cerdas dan penuh perhatian, jatuh cinta pada Rina, wanita lembut yang selalu tahu cara membuat rumah jadi hangat. Di awal pernikahan, mereka serasi dalam segala hal. Rina memasak sarapan sambil menyenandungkan lagu, Dimas memeluknya dari belakang sambil bercanda. Mereka menabung bersama, merancang masa depan bersama, dan membicarakan impian memiliki anak sambil tertawa penuh cinta. Kalau anak kita laki-laki, kita namain Raka, ya? Kalau perempuan, Kayla. biar bisa kupanggil putri kecil ayah.
Namun seiring berjalannya waktu, tawa-tawa kecil itu mulai memudar. Tahun pertama, Rina belum hamil. Mereka masih santai. Tahun kedua, mulai ada pertanyaan dari tetangga. Tahun ketiga, desakan dari keluarga. Tahun keempat, cibiran mulai muncul. Dan kini, di tahun kelima, tak ada lagi tanya, yang ada hanya tudingan dan hinaan. Tekanan itu paling terasa datang dari satu arah, Bu Wati, ibu kandung Dimas. Wanita itu sejak awal sebenarnya tidak pernah sepenuhnya menerima Rina. Menurutnya, menantu ideal adalah yang berasal dari keluarga berada, bukan anak yatim piatu seperti Rina. Tapi dulu Dimas ngotot menikahi Rina, jadi Bu Wati diam, untuk sementara. Kini, Bu Wati merasa punya senjata untuk menghakimi. Rina belum juga hamil. Dan dalam setiap kesempatan, ia tak pernah menyia-nyiakan momen untuk merendahkan menantunya. Perempuan zaman sekarang enak, ya. Nggak bisa kasih cucu tapi bisa tetap tinggal di rumah anak saya. Masak begini dibilang istri? Kalimat seperti itu sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Rina. Setiap kali mereka berkumpul di rumah mertua, hatinya tegang. Setiap ada keluarga yang datang membawa anak kecil, ia merasa seperti menjadi patung di sudut ruangan, yang keberadaannya hanya untuk dibandingkan. Dimas, pada awalnya, selalu membela. Udah, Bu. Jangan gitu sama Rina. Belum punya anak bukan salah dia. Kalimat itu dulu seperti perisai bagi Rina. Tapi seiring waktu, perisai itu retak. Entah karena tekanan dari keluarga, atau karena Dimas sendiri mulai letih. Bulan demi bulan berlalu, dan Rina mulai menyadari. Suaminya pun berubah. Dimas kini lebih sering pulang malam. Katanya pekerjaan. Tapi Rina tahu, kadang ia hanya duduk sendiri di kafe atau pergi entah kemana. Saat di rumah pun, Dimas lebih sering bermain ponsel atau menatap kosong ke layar televisi. Tidak ada lagi percakapan tentang nama anak. Tidak ada lagi pelukan dari belakang saat memasak. Bahkan, ucapan, "Selamat pagi" pun mulai terasa asing. Rina mencoba bicara. Tapi setiap kali ia membuka topik kehamilan atau program hamil bersama, Dimas menjawab pendek. "Nanti, ya, aku capek." Rina mulai merasa bahwa dirinya bukan hanya gagal sebagai istri di mata mertua, tapi juga tak lagi dianggap di mata suaminya. Puncaknya adalah suatu malam, ketika Rina pulang dari rumah temannya dan mendengar suara Bu Wati dan Dimas berbicara di ruang tamu. Mereka tidak tahu Rina berdiri di balik pintu, mendengarkan. "Mas, aku cuma ingin kamu bahagia. Jangan terus dipaksakan sama perempuan yang jelas-jelas mandul." "Iya, Bu. Aku tahu." Jawaban Dimas tidak membela, tidak menolak, tidak menegaskan cintanya. Hanya pasrah. Seolah semua perjuangan cinta mereka dulu kini menguap begitu saja. Malam itu, Rina mengunci diri di kamar mandi dan menangis dalam diam. Bukan karena dihina lagi, bukan karena sakit hati, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa cintanya mulai ditinggalkan. Padahal ia masih bertahan, masih berharap, masih percaya. Tapi cinta yang dulu mereka bangun bersama, kini seperti rumah yang retek, pelan-pelan runtuh dari dalam. Kalau kamu lelah, Mas, setidaknya jujurlah. Jangan biarkan aku terus bertahan sendirian, bisik Rina dalam hati. Ia menatap langit-langit kamar, lalu menutup matanya, berharap esok hari akan berbeda. Tapi dalam hatinya yang dalam, ia tahu, badai belum berakhir. Justru, semuanya baru saja dimulai. Hari-hari setelah percakapan itu menjadi lebih sunyi. Sejak mendengar Dimas tak membela saat ibunya menyebut dirinya mandul, Rina merasa seperti tinggal bersama dua orang asing. Suami yang makin menjauh, dan mertua yang semakin terang-terangan membencinya. Namun meski hatinya remuk, Rina tetap menjalankan perannya. Ia tetap bangun pagi, memasak sarapan, menyetrika baju Dimas, menyapu rumah, bahkan tetap menyapa Bu Wati dengan senyum sopan setiap pagi, meski hatinya terus terluka. "Assalamualaikum, Bu. Ini teh hangatnya," ucapnya lembut suatu pagi. Bu Wati hanya menjawab singkat, tanpa menoleh, "Taruh aja di meja." Rina sudah terbiasa. Tapi tetap saja, setiap kata dingin itu seperti duri yang menghujam di dada. Yang paling menyakitkan bukan hanya hinaan,
tapi dorongan yang makin jelas. Bu Wati mulai terang-terangan meminta Dimas menikah lagi. Kamu laki-laki. Nggak dosa kalau nikah lagi. Apalagi kalau istri pertamamu nggak bisa ngasih anak. Kasihan. Kamu jadi tua sendirian tanpa keturunan. Dimas tidak pernah langsung menjawab. Tapi diamnya seperti persetuhuan tak bersuara. Dan itu jauh lebih menyakitkan dari penolakan terang-terangan. Rina tahu posisinya makin lemah. Ia tak punya orang tua yang bisa membelanya. Tak ada saudara kandung untuk bersandar. Ia benar-benar sendirian. Di rumah besar itu, Rina seperti bayang-bayang. Ia ada, tapi tak dianggap. Bahkan para asisten rumah tangga pun mulai berani bersikap dingin padanya karena melihat bagaimana Bu Wati memperlakukannya. Maaf, Mbak, Ibu suruh saya bikin teh buat tamu. Nggak usah Mbak yang ngatur, ucap seorang Art, nada bicara tak lagi menghormati seperti dulu. Rina hanya tersenyum kecil, lalu berjalan kembali ke dapur. Satu persatu hal kecil yang dulu ia pegang sebagai kehormatan seorang istri, perlahan diambil darinya. Bahkan tetangga pun mulai berbicara. Suatu ketika, saat belanja di warung, Rina mendengar dua ibu sedang bisik-bisik di belakangnya. Itu tuh si menantu Bu Wati. Udah 5 tahun, belum juga isi. Iya, kasihan Bu Wati, pengin punya cucu. Kalau saya sih udah nyuruh anak saya cari istri baru. Rina tak menoleh. Ia pura-pura tidak dengar. Tapi dadanya terasa sesak, seperti ingin pecah. Di malam hari, saat semua tidur, Rina duduk sendirian di teras. Hanya lampu kuning kecil yang menyala redup menemani malamnya. Ia menatap ke langit gelap, mencari jawaban di antara bintang-bintang. Apa aku terlalu berharap? Apa aku terlalu bertahan? Gumamnya pelan. Ia mencoba mengingat awal pernikahan mereka. Bagaimana Dimas memeluknya saat mereka pertama pindah ke rumah itu. Bagaimana mereka dulu berbagi mie instan dan tertawa bersama. Apakah semua itu kini hanya kenangan yang tak berarti? Namun di tengah luka yang menumpuk, ada satu hal yang tak bisa dihapus. Rina masih mencintai Dimas. Cinta itulah yang membuatnya bertahan. Ia percaya, di balik semua perubahan dan tekanan, masih ada hati Dimas yang dulu mencintainya dengan tulus. Ia hanya harus terus bersabar, terus berdoa, dan terus menjaga rumah tangganya. Meski ia sendiri mulai rapuh. Aku akan bertahan. Meski tak ada yang memihakku, bisik Rina pada dirinya sendiri. Lalu ia kembali masuk ke kamar, menatap wajah Dimas yang sudah tertidur lelap. Ia tersenyum kecil, meski matanya masih berkaca-kaca. Tuhan, Kalau memang aku harus terus diuji, tolong beri aku kekuatan. Tapi kalau kau izinkan, aku ingin menjadi ibu. walau sekali es ayah. Rina memejamkan mata. Hati yang remuk masih menyimpan harap. Dan di balik semua luka, ada doa yang belum pernah putus. Menunggu untuk dikabulkan. Malam itu, Rina duduk di dalam kamar mandi lebih lama dari biasanya. Bukan karena sedang mandi atau membersihkan diri, melainkan karena ingin menyembunyikan air matanya. Ia menyalakan shower tanpa berniat mandi, hanya untuk menutupi suara isaknya. Hari itu, Bu Wati kembali melontarkan kalimat yang menusuk. Kalau kamu tahu diri, kamu udah pergi dari rumah ini. Jangan nahan anak saya, Rin. Dia masih bisa punya masa depan yang lebih baik. Dan yang membuat luka itu lebih dalam, Dimas hanya diam, seperti biasa. Diam. Yang artinya setuju. Rina menatap dirinya di cermin kamar mandi. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya yang baru 30 tahun. Matanya lelah. Bibirnya pucat. Tapi luka paling dalam bukan di wajah, melainkan di dalam hatinya. Apa aku harus pergi? Apa artinya mempertahankan rumah tangga ini jika hanya aku yang berjuang? Untuk pertama kalinya sejak menikah, pikiran tentang perceraian terlintas jelas di benaknya. Bukan karena ia ingin menyerah pada cinta, tapi karena ingin mempertahankan harga dirinya yang makin diinjak-injak setiap hari. Namun saat tangannya hendak meraih koper dari atas lemari, matanya tertumbuk pada satu benda di pojok kamar, album foto pernikahan. Ia duduk, membuka lembar demi lembar halaman kenangan. Ada foto mereka berdiri di pelaminan, tersenyum cerah. Foto saat mereka berdua menyuapi satu sama lain dengan malu-malu. Foto saat mereka membenahi rumah kontrakan pertama mereka bersama. Masih sempit,
tapi penuh tawa. Kita akan hadapi semuanya bareng-bareng. Ya, kata Dimas dalam salah satu tulisan tangan di belakang foto. Rina memejamkan mata. Ia teringat saat-saat mereka tak punya apa-apa, tapi saling menguatkan. Saat dagangan online mereka tak laku, dan Dimas hanya berkata, yang penting kita masih punya satu sama lain. Air mata Rina kembali tumpah. Mas, Kamu masih ingat kata-katamu dulu? Bisiknya pelan. Esoknya, dengan kekuatan yang tersisa, Rina memberanikan diri pergi ke dokter kandungan. Ia tak bilang pada siapa-siapa, bahkan pada Dimas. Ia hanya ingin tahu, apa benar dirinya yang bermasalah? Ia duduk sendiri di ruang tunggu rumah sakit, dikelilingi wanita-wanita hamil yang perutnya bulat. Beberapa ditemani suami. Beberapa tampak cerah penuh harapan. Rina hanya menunduk. Perasaan minder dan tidak pantas terus menghantuinya. Setelah menjalani pemeriksaan dan USG, dokter memintanya duduk. Bu Rina, secara medis, kondisi rahim dan organ reproduksi ibu sehat. Tidak ada gangguan apapun. Siklus hormon juga normal. Rina mengerutkan dahi. Maksudnya, saya tidak mandul? Dokter tersenyum sabar. Tidak bisa langsung menyimpulkan begitu. Tapi jika istri sehat dan belum juga hamil dalam waktu lebih dari 1 tahun, kami anjurkan pasangan menjalani pemeriksaan lengkap. Suami juga harus diperiksa. Kalimat itu seperti tamparan yang membangkitkan kenyataan baru. Selama ini semua jari telunjuk menuding ke arahnya. Ibu mertua, tetangga, bahkan diam-diam mungkin Dimas sendiri. Tapi tak pernah ada yang mempertimbangkan bahwa bukan ia yang bermasalah. Saat pulang, langkah Rina lebih mantap. Bukan karena sudah bahagia, tapi karena ia akhirnya tahu, dirinya bukan seperti yang mereka tuduhkan. Malamnya, ia duduk bersama Dimas di ruang tengah. Mas, Minggu depan kamu bisa ikut ke dokter? Aku ingin kita periksa bareng. Dimas terdiam. Aku udah periksa, dan dokter bilang aku sehat. Kalau kita mau cari tahu kenapa belum punya anak, kamu juga harus ikut periksa. Dimas mengalihkan pandangan. Ada kegelisahan di wajahnya, tapi Rina tetap menatapnya dengan tenang. Aku nggak mau terus dihina, Mas. Aku capek dituduh ini itu. Tapi aku tetap di sini karena aku cinta kamu. Tapi aku juga harus cinta diriku sendiri. Untuk pertama kalinya, suara Rina terdengar berbeda. Bukan marah, tapi tegas. Dan Dimas tahu. wanita di hadapannya ini bukan Rina yang lama seperti dulu. Rina belum tahu bagaimana akhir dari semua ini. Tapi malam itu ia merasa, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia memilih untuk tidak menyerah. Pagi itu, Rina menyeduh teh hangat seperti biasa. Tapi kali ini tangannya lebih tenang. Ia sudah mantap mengambil langkah. Sesekali ia menatap jam dinding, menunggu waktu keberangkatan ke klinik. Dimas duduk di ruang tamu, gelisah. Sejak semalam, wajahnya terlihat muram. Ia tahu, hari itu ia akan menemui kenyataan dan ia belum siap. Mas, ayo. Sudah jam 9, ujar Rina lembut. Dimas tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong keluar jendela. Dalam diam, pikirannya kacau. Ego lelakinya merasa terusik, merasa tidak rela tubuhnya diperiksa, merasa malu jika ternyata penyebab semua ini adalah dirinya. Ren, kamu yakin ini perlu? Gumam Dimas akhirnya. Rina menoleh, suaranya tenang namun penuh kekuatan. Aku udah 5 tahun jadi istri yang disalahkan, Mas. Aku dicemooh, dianggap mandul, dihina di depan umum. Tapi aku diam. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku masih percaya kamu ada di sisiku. Sekarang, tolong temani aku cari jawabannya. Bareng-bareng. Dimas tak bisa berkata-kata. Ia melihat sesuatu yang berbeda di mata istrinya. Keteguhan. Sesuatu yang selama ini ia abaikan. Akhirnya, mereka berangkat bersama. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil sunyi. Dimas beberapa kali menghela napas. Rina hanya menatap jalan, tenang, tapi dalam hatinya ada harap yang besar. Bukan untuk menemukan siapa yang salah, tapi untuk menyembuhkan luka bersama. Sampai di klinik, Dimas menjalani serangkaian pemeriksaan. Ia terlihat gugup dan canggung. Rina menunggu di luar ruangan dengan sabar,
menggenggam tas kecil di pangkuannya, berdoa dalam diam. Beberapa hari kemudian, mereka kembali untuk menerima hasil. Dokter menyambut mereka dengan ramah, lalu membuka berkas hasil pemeriksaan. Pak Dimas, dari hasil analisa, ditemukan adanya kelainan dalam kualitas sperma. Jumlahnya rendah, dan pergerakannya lemah. Hal ini bisa menjadi penyebab sulitnya kehamilan. Dimas menunduk. Wajahnya pucat. Tangannya menggenggam erat celana. Untuk sesaat, ruangan itu terasa sunyi. Napasnya berat. Di dalam dirinya, rasa malu, kecewa, dan takut bercampur menjadi satu. Ja, Di. Saya yang salah? Ucapnya pelan, nyaris tak terdengar. Tapi sebelum dokter menjawab, suara Rina terdengar lebih dulu. Bukan salah siapa-siapa, Mas. Ini bukan tentang siapa yang salah. Ini tentang kita, berdua. Dan kita akan hadapi ini bersama. Dimas menoleh. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia menatap Rina, wanita yang selama ini ia remehkan, wanita yang ia biarkan dihina, yang ia abaikan saat hatinya patah, ternyata adalah wanita yang lebih kuat dari siapapun yang ia kenal. Dalam mobil, Dimas tak bisa menahan air matanya lagi. Ia menangis, bukan sebagai laki-laki yang lemah, tapi sebagai suami yang akhirnya sadar. Maaf, Rin. Selama ini aku biarkan kamu disalahkan. Aku egois. Aku takut tahu kenyataannya, jadi aku diam. Aku salah. Rina mengusap punggung tangan suaminya perlahan. Aku nggak butuh kamu sempurna, Mas. Aku hanya butuh kamu jujur dan tetap di sisiku. Karena aku masih mau berjuang, asal kamu juga mau. Malam itu, mereka tidur tanpa banyak bicara. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dimas memeluk Rina dalam tidur. Erat. Hangat. Dan Rina tahu, ada pintu kecil yang akhirnya terbuka kembali. Pintu harapan. Mereka belum tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kini, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka kembali berjalan bersama. Musim hujan baru saya tiba. Aroma tanah basah menguar lewat jendela kamar. Rina duduk di tepi ranjang sambil menatap keluar, menyentuh perutnya yang masih datar. Sudah 3 bulan berlalu sejak hasil pemeriksaan Dimas keluar. Mereka menjalani terapi dan anjuran dokter dengan hati-hati. Pola makan sehat, waktu istirahat cukup, dan yang paling penting, tidak saling menyalahkan. Hari-hari terasa lebih damai. Dimas mulai berubah. Ia lebih hadir di rumah, lebih banyak tersenyum, dan tak jarang mencium kening Rina saat hendak berangkat kerja. Sebuah kebiasaan lama yang sempat hilang. Namun pagi ini terasa berbeda. Rina terbangun dengan rasa mual hebat. Ia mengira masuk angin, tapi anehnya, ia juga merasakan pusing dan sensitif terhadap bau. Saat memasak telur dadar, perutnya langsung bergejolak. Tubuhnya terasa lemas. Ia duduk di sofa, napasnya pendek, pikirannya mulai gelisah. Ini rasanya mirip seperti yang sering kucari-cari dulu. Tapi, Jangan terlalu berharap, Rin. Tapi hatinya tak bisa bohong. Ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ia meraba dadanya yang berdebar lebih cepat. Dan di dalam hatinya, benih harapan tumbuh, meski ia takut kecewa. Tanpa memberitahu siapapun, ia pergi ke dokter kandungan lagi. Kali ini bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk memastikannya. Di ruang periksa, jantungnya berdetak lebih kencang. Ia menggenggam erat tasnya saat dokter mulai memeriksa. Ada kemungkinan besar Anda hamil, Bu Rina. Kita lakukan USG untuk memastikannya. Ya. Beberapa menit kemudian, suara detak jantung kecil terdengar dari layar monitor. Bukan 1, tapi 2 detakan jantung. Selamat, Bu. Anda hamil. Dan ini kembar. Suara dokter menggema di telinganya seperti lagu yang telah lama ingin ia dengar. Rina terdiam. Matanya membelalak, mulutnya terbuka tanpa suara. Lalu perlahan, air matanya jatuh. Tak tertahan. Tak terkendali. Saya hamil. Saya beneran hamil? Suaranya bergetar. Dokter mengangguk sambil tersenyum hangat. Bukan hanya hamil, Bu. Tapi Anda sedang mengandung 2 malaikat kecil. Rina menangis dalam pelukan dirinya sendiri.
Setelah bertahun-tahun dihina, dicemooh, bahkan dituduh tidak berguna. Kini, Tuhan menjawab doanya dengan cara yang melebihi harapan. Bukan satu, tapi dua. Dua nyawa kecil sedang tumbuh di dalam dirinya. Saat ia pulang ke rumah, Dimas sudah menunggunya di teras. Ia langsung bangkit dari kursi, wajahnya cemas. "Kamu dari mana?" "Aku khawatir." Rina tak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan suaminya, lalu menatapnya dalam-dalam. Mas, "Aku hamil." Dimas terdiam. Tak mengerti. Ia menatap mata istrinya, mencari kepastian. apa? Kamu "Hamil? Yang benar?" Rina mengangguk, air matanya jatuh. "Iya, Mas. Aku hamil. Dan kembar." Dimas langsung menarik Rina ke pelukannya. erat. Tangannya gemetar. Dadanya naik turun, mencoba menerima kabar yang terlalu besar untuk diproses sekaligus. Ya Allah. Ya Allah. "Terima kasih, Rin. Maafin aku." Maafin aku," isaknya sambil mencium kening Rina berkali-kali. Malam itu, mereka berdua sujud dalam doa panjang. Di tengah kesunyian rumah, hanya suara haru dan syukur yang terdengar. Bagi Rina, ini bukan sekadar kehamilan. Ini adalah pemulihan harga diri, pembuktian kesabaran, dan balasan indah dari langit. Kabar itu menyebar seperti angin di musim kering. Cepat, panas, dan mengejutkan. Hanya 2 hari setelah Rina dan Dimas memastikan kehamilan kembar itu, kabar bahagia itu sampai ke telinga yang paling tak diharapkan, Bu Wati. Pagi itu, Rina sedang duduk di ruang tengah ketika Bu Wati datang dengan langkah cepat. Wajahnya keruh, nada bicaranya tajam. Ren, "Ini benar kamu hamil? Jangan bikin malu keluarga ini dengan berita bohong." "Ya." Dimas yang mendengar dari dapur segera masuk dan menahan ibunya. "Bu, benar. Rina hamil. Kami ke dokter, dan sudah dicek." Bu Wati masih bersikap skeptis. Tatapannya seperti pisau, menilai dari ujung kaki hingga kepala. "Tapi 5 tahun kamu kosong, tiba-tiba bisa isi? Mana buktinya?" Rina tidak menjawab dengan emosi. Ia hanya berdiri, membuka tas kecilnya, dan mengeluarkan 2 lembar kertas hasil USG. Tangannya tenang, wajahnya lembut, dan sorot matanya mantap. "Ini, Bu, hasil USG dari rumah sakit. Ada 2 janin di rahim saya." Alhamdulillah, saya hamil anak kembar. Untuk beberapa detik, Bu Wati terdiam. Matanya menatap layar hitam putih berisi 2 kantong kecil dalam rahim. Detik itu juga, wajah yang selama ini sinis itu kehilangan kata-kata. Tidak ada suara. Tidak ada tawa. Hanya diam. Yang menggambarkan keterkejutan, kekalahan, dan rasa malu sekaligus. Kembar? Suara Bu Wati lirih. Kamu "Benar-benar hamil?" Dimas menatap ibunya. Kali ini, ia berdiri di sisi istrinya tanpa ragu. "Iya, Bu. Dan saya harap ibu bisa memperlakukan Rina dengan baik, seperti istri saya yang seharusnya." Mata Bu Wati mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, wanita yang dulu angkuh itu terlihat kecil. ia menunduk, lalu berjalan ke sofa tanpa berkata apa-apa. Beberapa hari berikutnya, perubahan perlahan terjadi. Bu Wati mulai bertanya hal-hal kecil. "Kamu udah makan apa hari ini, Rin? Capek enggak? Nanti biar ibu yang belanja ke pasar." Rina terkejut. Tapi ia tetap merespons dengan sopan, tidak pernah membalas dendam dalam ucapan. Ia tahu, luka dihina tak bisa dibalas dengan luka baru. Ia memilih bersikap lebih besar dari rasa sakitnya. Para tetangga yang dulu mencibir pun ikut berubah. Ibu-ibu yang dulu suka berbisik kini mendekat dengan senyum manis. Masya Allah, Ren. Dangga kamu hamil kembar, ya? "Luar biasa. Sabar kamu itu pasti dibalas Allah." Rina hanya tersenyum. "Iya, Bu. Doain saya dan anak-anak sehat ya." Di pasar, tukang sayur yang dulu bersikap dingin kini memberi bonus. Asisten rumah tangga di rumah mertua pun mulai memanggilnya dengan lebih hormat. Dunia yang dulu menindasnya kini berbalik arah. Tapi Rina tidak berubah menjadi kongkak. Ia tetap wanita yang sama, hanya kini lebih tenang,
lebih kuat, dan lebih dihormati. Namun di dalam hatinya, ia tidak lupa. Ia tidak lupa bagaimana ia pernah tidur sambil menangis. Ia tidak lupa bagaimana ia hampir meninggalkan rumah itu. Ia tidak lupa setiap kata hinaan, setiap tatapan meremehkan, setiap diamnya Dimas dulu. Tapi ia memilih untuk tidak menyimpan dendam. Karena sekarang, tubuhnya membawa dua kehidupan kecil yang tumbuh dengan cinta, bukan dengan luka. Di malam hari, saat semua tertidur, Rina duduk di ruang tengah sambil mengelus perutnya yang mulai membuncit. Kalian tahu, nak, kalian datang di waktu yang paling tepat. Mama kuat karena kalian. Terima kasih ya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar damai. Duh. Denting alarm di ruang bersalin memecah sunyi pagi itu. Hari itu adalah hari yang ditunggu-tunggu sekaligus ditakuti oleh seluruh keluarga. Hari kelahiran kedua malaikat kecil Rina dan Dimas. Persiapan pra-persalinan. Dimas sudah gelisah sejak subuh. Ia mondar-mandir di koridor rumah sakit, ponsel di tangan tak henti-hentinya memeriksa waktu. Aku takut. Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada Rin? Gumamnya. Wajahnya pucat. Bu Wati datang 1 jam kemudian. Langkahnya terburu-buru, mata merah sembab. Kenapa kamu telat, Mas? Seharusnya kita sudah ada di sini. Tapi saat melihat betapa paniknya Dimas, hatinya luluh. Ia pun ikut mengusap punggung menantunya lewat kaca pintu ruang bersalin. Buah perjuangan Rina. Di ruang persalinan, Rina menggigit gorden putih, napasnya terengah. Keringat dingin menetes di dahinya. Tahan, Bu. 1 kali dorong lagi. Kata bidan menenangkan. Air mata dan keringat berpadu di pipi Rina. Setiap detik terasa seperti ujian terakhir sebelum kebahagiaan sejati. Doa-doa lirih terucap di antara setiap desahan. Tuhan, kuatkan aku. Lahirkan mereka dengan selamat. Detik-detik kelahiran. Dan akhirnya, suara kecil pertama mengisi ruang itu. Tangisan bayi laki-laki yang kuat, diikuti tak lama kemudian oleh tangisan bayi perempuan yang lembut. Suara itu seperti musik terindah yang pernah didengar. Seluruh tim medis tersenyum puas, lalu menyerahkan bayi kembar itu ke perawat neonatus untuk dibersihkan. Pelukan pertama dan air mata syukur. Dimas terisak saat melihat buah hatinya. Ia melangkah masuk, menatap Rina yang kini terlihat sangat lelah, tapi wajahnya berseri bahagia. Dengan tangan gemetar, Dimas menciumi kening istrinya. Maafkan aku, Rin. Maafkan aku yang dulu tak memahami. Kamu sungguh luar biasa. Aku mencintaimu lebih dari apapun. Rina hanya tersenyum lemah, lalu menggenggam tangan suaminya. Kedua mata mereka bertemu, penuh cinta dan pengertian yang baru terlahir seutuhnya. Air mata pengampunan Bu Wati. Tak jauh dari situ, Bu Wati melihat pemandangan itu dari balik kaca. Ia menunduk, lalu menutup mata sejenak menahan isak. Seketika ia melangkah masuk setelah dipersilakan bidan, lalu memeluk Rina erat. Rin. Maafkan ibu. Maafkan semua kata-kata kasar ibu dulu. Ibu terlalu egois. Ibu bangga padamu. Rina terkejut, lalu membalas pelukan itu dengan tangisan bahagia. Di sudut ruangan, Dimas mengusap air mata ibunya, menyadari betapa berharganya keluarga yang kini benar-benar bersatu. Kebahagiaan baru. Beberapa saat kemudian, keluarga kecil itu berkumpul. Dimas menggendong bayi laki-laki pertamanya. Bu Wati dengan lembut menyuapi bayi perempuan yang mungil. Rina menatap keluarganya dengan senyum bahagia, merasakan detak jantung yang damai. Kisah panjang mereka tentang hinaan, kesedihan, dan perjuangan kini bermuara pada satu titik, kelahiran kebahagiaan sejati. Inilah hadiah dari Tuhan untuk kita, ucap Rina pelan. 2 malaikat yang membuat segala luka terbalas dengan cinta yang tak terhingga. Dan di sana, di bawah satu atap rumah sakit yang sederhana, roda takdir berputar penuh makna. Dari hinaan men jadi pujian, dari air mata sedih men jadi tangisan haru, dari kegelapan men jadi sinar harapan yang abadi. Matahari sore menyinari teras kecil di rumah mungil nan damai itu. Di ayunan rotan, Rina duduk dengan tenang, memangku sebuah buku harian yang sudah mulai usang di tepinya. Di kejauhan, 2 anak kecil berlari-lari di halaman sambil tertawa lepas. Kakak adik kembar yang kini sudah berusia 4 tahun. Mama Rhea, lihat,
Kita buat istana dari pasir, kayak di kartun. Rina tersenyum lembut, melambai pada keduanya. Tatapannya teduh, penuh syukur. Dalam diam, ia membuka halaman terakhir dari buku hariannya dan mulai menulis. Dulu, aku adalah perempuan yang dianggap tidak sempurna. Aku dihina, disalahkan, bahkan hampir dilepaskan hanya karena perutku belum berisi. Tapi hari ini, aku belajar bahwa luka yang dulu mengiris, justru membentukku menjadi ibu yang kuat. Anak-anakku adalah bukti bahwa waktu Tuhan selalu tepat, dan cinta yang sabar akan selalu menang. Tak lama kemudian, Dimas keluar dari dalam rumah sambil membawa 2 gelas susu dan semangkuk buah. Ia meletakkannya di meja kecil di samping Rina, lalu mengecup kening istrinya. Capek, Ma? Enggak. Cuma bersyukur. Dimas mengangguk, lalu menatap anak-anaknya yang kini sedang digendong oleh nenek mereka, Bu Wati. Perempuan yang dulu pernah berkata paling kail jem kepada Rina, kini tak pernah berhenti menggagumi dan memeluk kuku-kukunya. Jangan jauh-jauh ya, sayang. Nanti nenek pelukannya kangen. Ucap Bu Wati sambil mencubit pipi cucunya. Matanya berkilau penuh cinta. Rina menatap pemandangan itu lama. Dulu, wanita itu adalah sumber air matanya. Tapi kini, justru menjadi bagian dari ketenangan yang setiap hari ia syukuri. Ya, waktu bisa menyembuhkan. Tapi cinta dan penerimaan adalah obat yang menyempurnakan. Rina menutup buku hariannya, lalu mendekapnya erat. Ia tahu, hidupnya tidak sempurna, tapi ia tak pernah menyerah. Ia pernah hancur, tapi ia tidak membalas dengan kebencian. Ia memilih menunggu, berdoa, dan membuktikan bahwa Tuhan tak pernah tidur. Hari ini, aku bukan hanya seorang istri. Aku adalah seorang ibu, seorang pejuang, dan seorang perempuan yang berdiri tegak setelah dihancurkan. Angin sore berhembus lembut. Anak-anak tertawa, cinta tumbuh dalam kehangatan. Tak ada lagi hinaan, tak ada lagi luka. Yang tersisa hanyalah rasa syukur yang dalam, karena akhirnya, semuanya terbayar dengan indah. Strich. Bunga mawar pesan dari cerita ini. Takdir tidak pernah bisa ditebak, tapi Tuhan tahu waktu yang paling tepat. Jangan pernah menilai seorang wanita hanya dari rahimnya, karena hatinya jauh lebih besar dari yang bisa kita lihat.